Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan pada materi pertemuan 14 dan 15 untuk mata kuliah simulasi sistem. Nah, materi ini membahas tentang analisis varian atau ANOVA dan komparasi sistem pada metode statistik untuk perbandingan multiple sampel. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Willy dengan NIM 202205020078 dari Prodi Teknik Industri di Universitas Kediri. Nah, materi ini saya rangkum menjadi 5, yaitu materi pertama menjelaskan tentang metode ANOVA, yang kedua asumsi dan jenis ANOVA, yang ketiga komponen variasi, dan yang keempat komparasi sistem, dan yang terakhir adalah post hoc analysis atau LSD test. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode ANOVA atau analisis varian. Nah, metode ini adalah metode statistik untuk membandingkan rata-rata yang lebih dari 2 kelompok. Misalnya, jika kita ingin mengetahui apakah hasil analisis dari beberapa metode dengan perbedaan yang secara signifikan, kita bisa menggunakan metode ini. Nah, keunggulan dari metode ANOVA sendiri adalah yaitu efisiensinya, karena dengan metode ini memungkinkan kita untuk menguji banyak kelompok sekaligus tanpa meningkatkan resiko kesalahan. Selain itu, penerapan ANOVA juga sangat luas, seperti membandingkan konsentrasi protein dalam berbagai kondisi atau hasil titrasi dari beberapa analisis. Nah, untuk contoh penerapannya secara lengkap sudah dijelaskan pada materi di pertemuan 14 dan 15. Selanjutnya untuk materi 2 yaitu asumsi dan jenis ANOVA. Jadi sebelum kita menggunakan ANOVA, kita harus memastikan bahwa data memenuhi 3 asumsi utama. Nah, asumsi yang pertama yaitu populasi harus berdistribusi normal. Lalu yang kedua, varians antar kelompok harus sama, yang disebut sebagai homogenitas varian. Dan yang ketiga yaitu data antar kelompok harus independen. Nah, ANOVA juga memiliki beberapa jenis tergantung dari kompleksitas analisisnya. Untuk kasus yang sederhana dengan 1 faktor, kita bisa menggunakan one way ANOVA. Jika ada 2 faktor yang ingin kita analisis seperti perlakuan atau waktu, kita bisa menggunakan two way ANOVA. Nah, untuk model yang lebih kompleks ada Bayes model dan general linear model yang memungkinkan analisis data dengan model yang tidak seimbang atau adanya kovariat. Nah, di sini saya jelaskan tentang hipotesis ANOVA dan pada tabel ANOVA. Nah, dalam ANOVA kita memulai dengan hipotesis 0 yang menyatakan bahwa semua rata-rata kelompoknya sama. Ini dirumuskan sebagai H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 hingga mu-k. Nah, lalu ada hipotesis alternatif, yaitu menyatakan bahwa minimal ada 1 rata-rata kelompok yang berbeda. Nah, jadi H alternatif ini sama dengan tidak semua rata-rata sama. Dengan menggunakan tingkat signifikasi, kita mengukur seberapa besar toleransi terhadap kesalahan di tipe 1, yang itu menolak hipotesis 0 yang benar. Jika hasil uji menunjukkan bahwa hipotesis 0 harus ditolak, kita menyimpulkan ada perbedaan signifikansi antar kelompok. Nah, sebagai contoh yang saya ambil dari materi, kita bisa membandingkan berat tabel yang diproduksi oleh 3 fasilitas berbeda. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Itu langkah pertama, kita hitung untuk SSB dan SSW-nya. Nah, untuk SSB dan SSW nanti saya jelaskan di belakang setelah ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita gunakan F statistik untuk menentukan apakah perbedaan berat tabel signifikan atau tidak. Nah, lalu kita bandingkan dengan F hitung yang lebih besar dari F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F
tabel atau F kritik, nah kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan. Nah, contoh lainnya yang ada di materi itu menganalisis vikositas minyak dari 3 batch berbeda. Lalu sama seperti kasusnya tabel, kita bisa menggunakan ANOVA untuk melihat apakah batch memiliki perbedaan kualitas yang signifikan. Lalu materi ketiga tentang komponen variasi. Nah, yang pertama ada variasi total. Nah, variasi total adalah penjumlahan dari variasi antar kelompok yaitu SSB dan variasi dalam kelompok yaitu SSW. Nah, SST sendiri ini mempresentasikan dari total penyebaran data. Lalu untuk SSB sum of squares between yaitu jumlah dari NI atau ukuran sampel di kelompok I dikali kuadrat selisih rata-rata kelompok XI dengan rata-rata keseluruhan X. Nah, partisi SSB ini menunjukkan seberapa jauh rata-rata kelompok berbeda dari rata-rata keseluruhan. Lalu selanjutnya ada SSW of square within. Nah, SSW ini adalah jumlah kuadrat selisih dari setiap data individu, yaitu yang di XIJ dari rata-rata kelompoknya XI. Nah, individu untuk SSW ini yaitu mencerminkan variasi data di dalam masing-masing kelompok. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya di materi 4 tentang komparasi sistem. Nah, dalam komparasi sistem kita bertujuan untuk membandingkan beberapa alternatif untuk menentukan mana yang terbaik. Ada 2 pendekatan utama. Nah, yaitu untuk 2 sistem atau lebih dari 2 sistem. Jika hanya 2 sistem, kita bisa menggunakan wedge confidence interval yang tidak memerlukan varian yang sama antar kelompok, atau paired T confidence. Nah, yang memerlukan jumlah sampel yang sama untuk lebih dari 2 sistem. Nah, ini biasanya menggunakan Bonferroni untuk mengurangi risiko kesalahan tipe 1. Nah, atau ANOVA untuk analisis yang menyeluruh. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus menentukan hipotesis nol dan alternatifnya. Yang kedua, memilih metode pengujian yang sesuai dari yang metode komparasi tadi. Nah, lalu hitung uji statistik seperti F statistik dan confidence interval. Nah, yang terakhir, bandingkan hasil dengan tingkat signifikasi yang telah ditemukan. Selanjutnya untuk materi 5 yaitu post hoc analysis atau LSD test. Nah, di metode ANOVA sebelumnya, jika hasilnya menunjukkan signifikan, kita perlu melanjutkan dengan analisis post hoc ini untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Salah satu metode yang digunakan itu bisa seperti Fisher LSD test. Nah, lalu kita menghitung rumus LSD dengan menggunakan nilai T dari tabel distribusi, yaitu dari mean sequence within yang tadi MSW. Nah, dan ukuran sampel dengan N. Nah, jika perbedaan rata-rata antar kelompok lebih besar dari nilai SSD, maka kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk metode sendiri ini dijelaskan secara lengkap ada di dalam materi pertemuan 14 dan 15. Nah, di sini ada one way ANOVA, yaitu jenis-jenis ANOVA sendiri yang tadi saya bilang Bonferroni dan yang tadi saya bilang tentang rumus LSD. Baik, mungkin itu yang mampu saya rangkum dari materi pertemuan 14 dan 15. Ini saya bagi menjadi 5 poin utama atau 5 poin penting.
Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.